Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 52. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Chun Xiao hanya tersenyum mencibir saat melihat Yang Pan marah padanya. Maling teriak maling, kata Chun Xiao dengan dingin. Di sisi lain, melihat kedatangan Chun Xiao, orang-orang di sekitar mulai heboh. Itu putra dewa dari keluarga Chun. Dia benar-benar datang ke sini. Dan dia menampar champion Markis Yang Pan ke tanah hanya dengan satu gerakan. Sebenarnya, berapa tingkat kultivasinya? Apakah dia telah maju ke ranah fusi Dao? Itu tidak benar. Ranah fusi Dao perlu menemukan benih Dao yang cocok untuk diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Bahkan jika putra dewa keluarga Chun seorang jenius, dia tidak mungkin bisa menerobos sesuka hatinya. Mereka berdua berada di alam yang sama, tapi apakah kau merasakannya? Aura mereka sangat berbeda. Jadi itulah kenapa putra dewa keluarga Chun tidak menanggapi tantangan champion Markis sebelumnya. Dia benar-benar tidak menganggap serius Yang Pan itu. Kamu benar, siapapun dengan mata yang bagus akan bisa melihat perbedaan aura mereka. Orang-orang di sekitar dengan antusias memuji Chun Xiao setinggi-tingginya. Hal itu terdengar jelas di telinga Yang Pan. Yang Pan menjadi sangat marah. Dia lalu mengambil tombak miliknya dan berteriak, "Chun Xiao, kau cari mati!" seru Yang Pan dengan suara keras. Chun Xiao hanya menggaruk telinganya saat mendengar itu. Bisakah kau lebih kreatif saat mengucapkan kata-kata kasar? Aku sudah berdiri di sini. Apakah kau punya nyali untuk membunuhku? Kata Chun Xiao sambil tersenyum menghina ke arah Yang Pan. Melihat itu, Yang Pan menjadi semakin murka. Namun saat dia akan mulai menyerang, tiba-tiba sebuah suara bergema di seluruh halaman istana. "Hentikan!" seru suara itu. Sesaat setelah suara itu terdengar, genderang dipukul dengan keras. Trompet dibunyikan. Kemudian muncullah sekelompok orang dari dalam istana. Sekelompok orang itu dipimpin oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kekaisaran. Dia adalah penguasa dinasti Dewa Panwu. Ada juga Wu Mingyue di samping sang penguasa. Sang penguasa lalu membuka mulutnya. Acara perjamuan bahkan belum dimulai, sungguh memalukan, seru sang penguasa dengan dingin sembari menatap Yang Pan dan Chun Xiao. Yang Pan hanya mendengus dingin saat ditatap oleh sang penguasa itu. Sedangkan Chun Xiao, dia hanya mengamati pria parubaya di depannya dengan penuh minat. Orang-orang di sekitar menjadi gempar saat melihat kedatangan penguasa dinasti Dewa Panwu. Setelah beberapa saat, sekelompok orang yang menutupi dirinya dengan tudung berwarna putih melompat ke tengah halaman istana. Mereka mendarat di masing-masing sisi halaman istana itu. Kemudian, pada saat yang bersamaan, orang-orang itu membuat sebuah segel dan menaruh tangannya di tanah. Lalu tanah mulai bergetar. Para penonton terkejut. Sesaat kemudian, tanah mulai naik dan muncullah sebuah pilar yang menjulang tinggi ke langit. Tanah di tengah halaman itu juga mulai mengeras. Ternyata orang-orang itu sedang membuat sebuah arena pertempuran. Arena pertempuran itu berbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berbentuk persegi 8 dengan 2 pilar yang menjulang tinggi di masing-masing sisi kiri dan sisi kanannya. Para penonton pun heboh saat melihat kejadian itu. Chun Xiao juga kagum dengan trik yang digunakan orang-orang itu. Saat itulah Chun Sengjian berbisik padanya, Tuan muda, apakah Anda tidak akan menyapa Nona Jiang? Para tetua dari kedua keluarga juga ada di sini," ucap Chun Sengjian. Mendengar itu, Chun Xiao tersadar. Dia kemudian berbalik dan melihat orang-orang di depannya. Sungguh, gaya para orang tua ini selalu berbeda setiap waktu. Aku sungguh tidak sadar kalau mereka adalah para tetuaku.
gumam Chun Xiao di dalam hatinya. Chun Xiao kemudian membungkuk dan memberi hormat. Xiao Er menyapa para tetua. Dan Bibi, lama tak berjumpa. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Tanya Chun Xiao sambil tersenyum ke arah Jiang Shengyi. Jiang Shengyi juga balas tersenyum. Hehe, Xiao Er, lama tak jumpa. Kultivasimu telah meningkat lagi, ucap Jiang Shengyi. Dia lalu menoleh ke belakang dan melihat Jiang Luoli yang akan kabur. Luoli, apakah kamu tidak akan menyapa tunanganmu? Tanya Jiang Shengyi. Melihat dirinya ditemukan, Jiang Luoli hanya bisa menghela nafas. Jiang Luoli lalu dengan cepat berjalan ke depan Chun Xiao. Chun Xiao memiliki firasat buruk saat melihat itu. Benar saja, sesaat kemudian Jiang Luoli berbicara. Kakak si Ao, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku juga? Ucap Jiang Luoli dengan genit. Chun Xiao tidak tahu harus tertawa atau menangis saat melihat tingkah laku Jiang Luoli itu. Kedua anak ini sungguh penuh kasih. Jiang Shengyi tersenyum saat melihat keakraban mereka itu. Sementara Ye Xingyun dan Chun Shengjian hanya bisa menatapnya dengan aneh. Sementara itu di tempat lain, ini adalah tempat khusus di halaman istana. Penguasa dinasti Dewa Panwu duduk di sini. Sang penguasa lalu menoleh ke belakangnya dan menyadari sesuatu. Di mana pangeran ketiga? Mengapa dia tidak datang di acara yang begitu penting ini? Tanya sang penguasa pada pangeran nggak tahu ya, ini pangeran yang keberapa, mungkin yang pertama atau yang kedua. Kita anggap saja pangeran pertama. Nanti kalau salah, Mimin revisi di lain waktu. Oke, lanjut. Itu, saudara ketiga mengatakan dia sedang tidak enak badan dan telah pergi ke istana lain untuk memulihkan dirinya beberapa waktu yang lalu. Ucap pangeran pertama. Sang penguasa mendengus tidak puas saat mendengar itu. Dasar tidak berguna, gumam sang penguasa. Kemudian seseorang yang diduga pangeran kedua lalu berbisik ke telinga sang penguasa. Yang mulia, arena sudah siap. Aku mengerti. Setelah mengatakan itu, sang penguasa menoleh ke arah Wu Mingyue. Ayo, ini giliranmu untuk menunjukkan wajahmu, ucap sang penguasa. Wu Mingyue hanya membungkuk dan menangkupkan tangannya. Baik, yang mulia. Setelah mengatakan itu, dia kemudian berjalan ke tengah arena. Rambut Wu Mingyue berkibar. Suasana menjadi sunyi. Setelah sampai di tengah arena, Wu Mingyue lalu membuka mulutnya. Aku, Wu Mingyue, putri tertua dari dinasti Dewa Panwu. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena para tamu terhormat telah hadir di perjamuan ini, kata Wu Mingyue sambil tersenyum ke arah orang-orang di sekitarnya. Mendengar itu, para penonton pun mulai heboh. Apakah dia putri tertua dinasti Dewa Panwu? Dia benar-benar wanita tercantik di dunia. Itulah mengapa begitu banyak jenius muda yang datang untuk bersaing menjadi suaminya. Tak hanya bisa terbang, kamu juga akan bahagia sepanjang hidupmu saat menjadi suaminya, seru para penonton di sekitar. Di antara para penonton itu, Xiao Chen menggertakkan giginya. Penguasa dinasti Dewa Panwu, dasar kau bandel tua. Kompetisi macam apa? Kau hanya melelang putrimu di atas panggung seperti kubis di pasar. Tunggu saja, suatu saat aku pasti akan membalasmu. Xiao Chen menggeram di dalam hatinya. Di sisi lain, penguasa dinasti Dewa Panwu berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan suara keras. Hari ini adalah hari di mana putriku Mingyue memilih suaminya. Tapi hanya yang terbaik di antara para jenius muda yang bisa menjadi pangeran permaisuri dinasti Dewa Panwu kita. Maka dari itu, kompetisi ini diadakan. Semua pahlawan muda, pergilah ke arena. Aku nyatakan kompetisi ini telah dimulai, seru penguasa dinasti Dewa Panwu. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini.
Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya dan akhir kata. Bye.